Baik teman-teman, setelah sebelumnya kita memahami konsep dasar tentang proses difusi, ya selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses difusi ini berdasarkan hukum Fick ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hukum Fick ya, hukum difusi dari Fick ini, ya kita perlu mengenal dulu istilah dari keadaan tunak gitu ya atau kondisi tunak. Nah, sebelum kita masuk ke kondisi tunak, saya ingin mengingatkan kembali pada teman-teman ya tentang termodinamika. Ya, bagaimana suatu sistem itu selalu akan berupaya untuk menyeimbangkan dirinya ya. Jadi supaya diperoleh kesetimbangan antara dua sistem yang berbeda ya akan berusaha untuk menyamakan kondisinya ya supaya tetap setimbang. Nah, kita telah mengenal bahwa proses difusi itu kita akan melibatkan perpindahan atau transfer massa. Nah, perpindahan massa itu sendiri sebenarnya merupakan suatu proses kinetik yang terjadi dalam sistem yang tidak berada dalam kesetimbangan. Jadi ketika suatu sistem itu setimbang, maka sebenarnya tidak akan ada perpindahan massa. Ya, jadi ketika sudah stabil secara termodinamika biasanya tidak akan terjadi perpindahan massa. Nah, kita bisa membayangkan atau kita bisa menyederhanakan suatu kondisi tunak itu adalah suatu kondisi pada saat suatu sistem itu tidak berubah dengan berjalannya waktu. Dalam hal ini ketika kita melihat suatu proses difusi, berarti proses difusi ini akan berjalan dengan konstan. Nah, untuk memahami tentang kesetimbangan tadi ya berkaitan dengan termodinamika, kita amati dari gambar berikut ini. Ya, kita asumsikan kita punya suatu sistem yang terisolasi, ya terisolasi di sini ya ada di dalam suatu membran, ya dalam dinding membran. Nah, di dalam suatu sistem ini seandainya kita punya suatu dinding imajiner, ya atau membran imajiner. Di kedua bagian, ada bagian pertama dan bagian kedua, itu biasanya memiliki nilai T atau dalam hal ini adalah suhu, kemudian memiliki nilai tekanan, dan juga memiliki potensial kimia atau potensial kimia bisa kita gambarkan sebagai konsentrasi gitu ya. Apabila suhu, tekanan, dan juga konsentrasinya itu ya tetap, ya tidak terjadi perubahan, di kedua sisi ya maka tidak akan terjadi perpindahan ya tidak akan terjadi perpindahan tapi seandainya ya dalam suatu ketika di dalam suatu sistem ini ya akan ada perubahan dari komponen tertentu misalnya konsentrasinya kita ubah maka akan terjadi ketidakseimbangan di antara kedua bagian ini sehingga untuk bisa menyeimbangkan atau supaya mencapai kesetimbangan ya kita perlu atau sistem ini ya perlu mengalami transfer massa itu ya transfer massa sehingga ya bisa diperoleh kesetimbangan kembali. Nah, itu yang terjadi di dalam suatu proses difusi. Nah, proses difusi ini ya atau pergerakan massa ini sebenarnya merupakan respons terhadap gradien atau perbedaan suatu parameter dalam hal ini tadi, contohnya adalah konsentrasi. Tidak menutup kemungkinan proses transfer ini juga bisa terjadi karena adanya perbedaan suhu dan juga perbedaan tekanan. Ya. Kemudian kita akan masuk ke dalam hukum Fick gitu ya. Hukum Fick yang pertama, di sini Fick menemukan bahwa ketika pendahulunya, yaitu ahli fisika sebelumnya ada Fourier, itu menemukan persamaan terkait proses konduksi panas, ya. Fick mencoba mengaplikasikan itu dalam proses perpindahan massa, ya. Di sini dinyatakan J itu merupakan flux, ya. M itu merupakan massa, S itu luas permukaan batas atau dalam hal ini sawar, dan T itu adalah waktu atau detik. Ya, sehingga flux itu akan terjadi ya seiring dengan perbedaan atau
perbedaan dari bahan ya yang mengalami proses transfer berbanding terbalik dengan luas permukaan sawar dan juga waktu tertentu ya. Kemudian di sini didefinisikan juga oleh Fick bahwa flux itu berbanding lurus dengan gradien konsentrasi dan juga koefisien diffusan atau dilambangkan dengan huruf D atau sering juga disebut dengan difusivitas. Dalam persamaan ini digambarkan bahwa D tadi adalah koefisien diffusan, kemudian C adalah konsentrasi dan X adalah jarak. Nah, perlu dipahami bahwa tanda negatif di depan koefisien difusi ini sebenarnya merupakan atau menandakan bahwa proses difusi ini terjadi dalam arah yang berlawanan dengan kenaikan konsentrasi. Jadi berbanding terbalik gitu ya prosesnya. Sehingga ya difusi ini terjadi di dalam arah penurunan konsentrasi difusan. Ya, dengan demikian maka nilai flux atau nilai J ini akan selalu positif ya. Difusi atau proses difusi ini akan terjadi apabila tidak ada lagi gradien konsentrasi. Berarti dC per dx-nya adalah 0. Ya, ketika tidak terjadi gradien konsentrasi, maka dC per dx-nya 0. Nah, walaupun koefisien difusi atau D, koefisien diffusan ini sering dinyatakan sebagai difusivitas, ya, dan ini sebenarnya tampak sebagai suatu nilai konstanta gitu ya. Namun pada nyatanya nilai D itu dia tidak selalu tetap sehingga tidak dinyatakan sebagai konstanta melainkan sebagai koefisien difusi. Ya, persamaan ini ya dikenal sebagai persamaan dari hukum Fick yang pertama. Kemudian untuk hukum Fick yang kedua ini lebih menggambarkan bagaimana sih kecepatan perubahan konsentrasi dari suatu difusan pada suatu titik dalam sistem gitu ya. Jadi misalnya sudah terjadi proses difusi sekian lama gitu, maka bagaimana kecepatannya pada waktu tersebut gitu ya. Nah, di sini digambarkan bahwa konsentrasi atau C di dalam elemen volume tertentu yaitu hanya akan berubah sebagai akibat dari aliran bersih molekul yang berdifusi ke dalam atau keluar dari suatu daerah atau dari suatu kompartemen. Nah, perbedaan konsentrasi ini diakibatkan dari perbedaan masukan atau perbedaan proses input dan juga keluaran atau output. Nah, konsentrasi diffusan dalam elemen volume ini akan berubah seiring berjalannya waktu atau di situ digambarkan sebagai dC per dt ya. Sementara untuk flux atau jumlah zat yang berdifusi itu akan berubah seiring dengan jarak tertentu. Ya, jadi di sini dinyatakan perbedaan konsentrasi ya persatuan waktu itu merupakan difusivitas ya dari konsentrasi atau flux ya jumlah zat yang berdifusi ya jumlah zat yang berdifusi per satuan jarak tertentu. Nah, sebelumnya kita sempat sedikit membahas tentang kondisi tunak gitu ya, atau keadaan tunak gitu ya. Nah, hukum Fick yang pertama itu lebih menyatakan bahwa proses flux itu terjadi ya dalam kondisi aliran yang tunak. Nah, untuk hukum Fick yang kedua secara umum membahas mengenai perubahan konsentrasi difusan terhadap waktu pada suatu jarak tertentu, yaitu di sini dalam kondisi yang tidak tunak. Jadi, kalau hukum Fick yang pertama itu menyatakan dalam kondisi tunak, kalau hukum Fick yang kedua itu dalam kondisi yang tidak tunak. Tetapi keadaan tunak dapat dijelaskan berdasarkan hukum Fick yang kedua, ya, terutama untuk persamaan tadi yang ketika dinyatakan bahwa dC per dt merupakan difusan ya d kuadrat C per dx ya atau yang menyatakan bahwa perubahan konsentrasi per satuan waktu yaitu merupakan flux per satuan jarak ya. Nah, proses tersebut dapat digambarkan pada gambar di samping gitu ya, di mana misalkan di sini kita punya dua kompartemen 1 dan juga kompartemen 2, di mana kompartemen 1 merupakan kompartemen donor, yang kedua merupakan kompartemen
reseptor. Ya, untuk kompartemen donor dan reseptor dipisahkan oleh suatu membran tersebut. Nah, ini kalau kita lihat gitu ya, ada dua lubang atau dua aliran ya di kompartemen kedua, yaitu aliran untuk memasukkan solvent baru ya dan juga aliran untuk mengeluarkan solvent ya atau mengeluarkan cairan yang sudah ada di dalam kompartemen 2. Nah, di sini digambarkan bahwa pelarut itu ya atau suatu ya pelarut tertentu gitu ya dialirkan secara konstan terus-menerus ke dalam kompartemen reseptor. Ya, sedangkan zat terlarut atau yang nantinya akan terpenetrasi itu ada di kompartemen donor atau di kompartemen nomor 1. Nah, pada percobaan difusi ini, ya, larutan dalam kompartemen reseptor atau yang di kompartemen kedua ini secara konstan akan dikeluarkan dan juga diganti dengan pelarut baru untuk menjaga agar konsentrasi berada pada tingkat yang rendah. Ya, agar konsentrasi berada pada tingkat yang rendah. Kenapa diinginkan tingkat konsentrasi yang rendah? Supaya apa? Supaya tetap ada gradien konsentrasi. Supaya konsentrasi di kompartemen donor itu selalu lebih tinggi daripada konsentrasi di kompartemen reseptor. Ya, sehingga kondisi ini ya sering disebut dengan kondisi sink ya di mana biasanya kondisi sink ini akan tercapai apabila volume media di dalam suatu kompartemen reseptor itu memiliki 3 kali dari yang dibutuhkan untuk membentuk suatu larutan jenuh. Ya, kompartemen reseptor itu di area yang nomor 2 ini, sebagaimanapun caranya, kita cegah dari kondisi tunak. Ya, ingat ya, buat tadi kondisi tunak itu ketika terjadi kesetimbangan. Nah, kita harus mencegah kondisi tunak tersebut supaya apa? Proses difusi bisa tetap terjadi karena adanya gradien konsentrasi. Untuk proses difusi itu kan akan terjadi ketika adanya perbedaan konsentrasi atau gradien konsentrasi dan nanti akan terjadi perpindahan melalui suatu membran tertentu ya. Kita lihat di dalam gambar ini ya. Di gambar ini sama seperti gambar sebelumnya ya, sebenarnya ada suatu sistem, ada dua kompartemen, kompartemen donor dan kompartemen reseptor ya, di mana di sini kompartemen reseptor untuk dapat memperoleh kondisi sink di sini harus ada cairan masuk dan juga cairan keluar sehingga konsentrasi suatu senyawa ada selalu dalam kondisi yang rendah. Nah, di sini proses difusi itu ya dalam kompartemen donor itu terdapat suatu komponen ya atau suatu sistem dengan konsentrasi tertentu atau di sini dinyatakan sebagai CD yang mengalami perpindahan ya ke kompartemen reseptor, konsentrasinya dinyatakan dalam CR. Nah, pada saat suatu molekul itu mendekati membran ya akan ada terjadi peningkatan konsentrasi ya di bagian permukaan membran yang berdekatan dengan kompartemen donor ya di area di sini dinyatakan sebagai area A ini ya terjadi perpindahan konsentrasi ya maka peningkatan konsentrasi ya di sini ada perpindahan tertentu ya kemudian melalui membran tertentu ya dengan ketebalan tertentu akan terjadi perpindahan konsentrasi sampai di titik C2 ya jadi proses B ini merupakan proses ketika suatu zat berpindah pada jarak tertentu kemudian ya dari C2 ya pergerakan nilai C ini ya akan terjadi pergerakan untuk menyesuaikan koefisien partisi ya dari membran tersebut ya sehingga kita bisa memperoleh di dalam kompartemen reseptor konsentrasi tertentu di sini. Nah, proses ini ya sebenarnya kita tetap tetap mengingat kembali pada hukum Fick yang pertama ya di mana Planck itu dipengaruhi oleh dm, s dan dt ya. Di situ juga bisa dinyatakan sebagai difusivitas atau nilai koefisien difusi
ya dikalikan dengan C1 titik di permukaan membran yang dekat dengan kompartemen donor dan juga konsentrasi obat di permukaan kompartemen reseptor membran yang berdekatan langsung dengan kompartemen reseptor dibagi dengan H atau ketebalan tertentu. Nah, nilai C1 dan C2 itu bisa diperoleh dengan persamaan berikut, ya. Nah, di sini juga bisa persamaan ini, ya, maksudnya bisa diturunkan kembali, ya, di mana S ini bisa kita pindah ke sana, ya. Di mana dm per dt, ya, merupakan difusivitas dikalikan dengan S dikalikan dengan K dikali dengan CD min CR per H. Dalam kondisi suatu CR itu konstan, ya, di suatu titik tertentu, ya. Jadi kalau kita pengen tahu nilai M pada titik tertentu, ya, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Proses difusi itu sendiri sebenarnya juga dipengaruhi oleh yang namanya permeabilitas, di mana permeabilitas itu merupakan suatu kemudahan dari suatu membran atau pembatas untuk dilewati dalam proses difusi, ya. Permeabilitas ini, ya, sebenarnya merupakan difusivitas, ya, dikalikan dengan K, atau K di sini adalah konstanta atau koefisien permeabilitas, ya, dibagi dengan H. Sehingga, sorry, ini saya nulisnya susah. Nah, sehingga persamaan ini, ya, bisa diubah juga menjadi dm per dt sama dengan P, di mana P itu menggantikan nilai D, K, dan H dikali S dikali dc. Nah, mungkin itu hal yang bisa saya sampaikan sedikit mengenai hukum fix, ya. Untuk selanjutnya kita akan bahas kembali mengenai difusi dalam membran, ya, melalui video yang selanjutnya. Terima kasih.